kami pakai untuk kesini. Jadi kami sini berbagi ilmu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di angkatan berikutnya bertambah lah. Ya. Baik, di sini yang saya akan sampaikan diseminasi budaya positif sekolah. Nah ini pengajar praktek saya. Kalau kemarin itu datang duluan, tapi hari ini kami mandiri. Nah, ini fasilitator kami ya Pak Rudi Permana. Di Kabupaten Landa ada 2 fasilitator, kami dibagi berkelompok. Saya dan Pak Ridwan sama hasilnya. Kalau Bu Kornel beda. Beliau ibu, kalau kami bapak. Beliau ibu. Di sini kita ada budaya positif. Budaya positif tentunya ya suatu kebiasaan yang bernilai positif di dalam mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menunjukkan karakter murid. Di sini karakter murid kita yang berbeda-beda, ya tentunya berbeda-beda juga kemampuan mereka, punya kemampuan di bidang keterampilan, pengetahuan dan yang lainnya. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini. Budaya positif tentunya mengarahkan yang baik ya. Itu dalam proses membutuhkan waktu yang cukup lama dan konsisten dari setiap stoker yang ada. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama ya. Antara rekan guru kita harus memang bekerja sama. Seperti apa kita melakukan budaya positif, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik kita, melakukan ya pendekatan seperti apa dengan siswa kita ya. Nah, itu menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab serta menjadi teladan bagi peserta didik kita. Ya ini harusnya ya kita lakukan menjadi teladan ya sebagai seorang guru, menjadikan contoh bagi siswa kita. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif, ya melakukan komunikasi serta adanya keyakinan yang yakin baik dan positif. Makanya dari sekarang kita sudah membuat keyakinan kelas, ya kesepakatan kelas di kelas. Nah, itu untuk tahun ini saya lihat sudah banyak guru-guru yang sudah menerapkan itu. Ya bahkan dari dipajangkan bahkan di dalam kelas saya lihat gitu ya, itu luar biasa budaya positif yang memang kita harus lakukan. Nah ini budaya positif yang perlu dikembangkan di sekolah tentunya yang pertama ya disiplin positif. Yang tadi Pak Ridwan sudah sampaikan ada dalam bentuk hukuman dan selanjutnya yang ada berapa poin tadi ya dulu ya disiplin positif, keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas ini ya yang pertama kita kan bentuk dengan siswa. Nanti ada tidak perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan. Itu nanti ada di slide yang berikutnya. Terus yang ketiga, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Itu tadi juga disampaikan oleh Bu Kornel ya. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Juga sudah disampaikan juga oleh Pak Ridwan rekan saya tadi. Dan selanjutnya segitiga restitusi. Sini nanti bahasan saya ya. Segitiga restitusi yang memecahkan masalah yang dari awal Pak Panus, Pak Hendra, ya kan? Karena ini kan berkaitan dengan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, baik masalah siswa, ya kan? Baik masalah juga guru. Ya, nanti. Disiplin positif. Sebelumnya mari kita tayangkan di diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku ini ke kitanya ya, ke gurunya. Bagaimana kita berperilaku. Itu. Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Melakukan segala sesuatu, nanti ada hal-hal yang kita lakukan. Seperti apa? Untuk ada penanganan siswa, akan mendisiplinkan siswa. Terus, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain yang kita lakukan, Bapak Ibu? Ini bisa jawab dari hati ya. Terus selanjutnya, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya tidak Bapak Ibu? Ya. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah tidak kita melakukan itu? Pernah kita lakukan ya? Dari suami ya. Tentunya kita ya ingin juga dipuji ya. Biasanya kan kalau misalnya kita sendiri nggak mungkin orang yang bisa melihat itu semua ya. Terus untuk mendapatkan hadiah, pernah nggak kita ingin datang ke sekolah seperti siswa ingin datang ke sekolah ingin dapat suatu hadiah atau bagaimana?
anjuran juga mungkin, atau memang dari pribadi kita ingin saya ke sekolah ini, memang saya ingin mau bertemu dengan siswa, ya kan? Ya kan? Atau karena tanggung jawab kita ingin ke sekolah, ya kan? Itu ya Bapak Ibu yang bisa menjawab itu semuanya. Lanjut. Disiplin positif. Ini membahas tentang konsep disiplin positif yang melakukan unsur pertama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Tentunya kita punya visi. Pertama kemarin kami didampingi oleh PP menyampaikan visi sekolah. Visi itu kan yang sudah ada di sekolah kita yang kita terapkan sekarang. Itu tentunya visi itu mengarah ke siswa. Ya, itu. Terus kebanyakan guru sangat tertarik untuk membahas tentang disiplin. Ya kan? Ya, betul. Ya, disiplin. Kalau kita misalnya kita lihat nih ada kedisiplinan terhadap siswa, kita juga harus disiplin juga sebenarnya kan. Tapi terkadang juga ya ada kendala segala sesuatu itu kan pasti ada apa namanya tuh ya. Itu. Ya sekelas dan sebagainya ya kan. Ada alasan tertentu ya. Terus mereka berpendapat bahwa kalau saja anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Kalau mereka sudah disiplin, tentunya mereka bisa mengikuti pelajarannya. Itu. Apalagi usaha dalam kelas, kita harus usahakan sesuatu ada full di kelas, tidak bolak-balik mondar-mandir, ya kan? Karena akan mengganggu proses pembelajaran biasanya. Itu. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dalam pekerjaan mereka. Iya betul. Ini pekerjaan sangat menantang, ya kan? Apalagi kita masuk kelas ini, ya kita lihat keadaan siswa sikit, kemana siswanya? Tentunya kita mencari, ya kan? Atau bahkan mungkin kita dengan berjalan kita menyampaikan materi biasanya ya tentunya ada alasan siswa untuk keluar, misalkan. Terus kalau misalnya kegiatan ini kemarin, kegiatan 17 Agustus nih, ya tentunya ya banyak juga kendala ya kan. Ada yang mempersiapkan lomba, ya kan. Ada yang mempersiapkan diri untuk ini dan itu, bahkan ada yang mengurus jasa. Nggak salah saya kemarin saya masuk kelas cuma berapa orang, ya kita lanjut saja lah belajar meskipun sedikit seperti ini karena ya sia-sia juga ibu datang di sekolah kalau misalnya ibu tidak menyampaikan materi misalnya kan, atau bagaimana cara kita ya. Iya, bisa. Makna kata disiplin. Kita mengenal kata disiplin nih. Apa yang terbayang di benak Anda? Kalau disiplin. Disiplin datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Ada tata tertib, emang harus kita buat sendiri, ya kan? Ini prioritas pikiran Anda. Kebanyakan orang kalau misalnya pada sendiri tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya kan? Tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah itu yang terlambat akan ke sekolah itu diberikan suatu hukuman, ya kan? Atau yang lainnya, ya kan? Tentunya kalau hukuman ini kan ada juga yang berefek, ada juga yang tidak. Yang berefek yang tadi mungkin lebih bisa memperbaiki diri dengan kesadaran diri sendiri. Tapi ada juga yang mungkin yang kita tidak sadari perbuatan kita melakukan tindakan itu menyakiti ya siswa kita. Karena ada juga pengalaman saya dulu pernah anak tersebut mendapatkan hukuman. Tapi saya proses juga dari wakil Pak sekolah dulu dalam bidang kesiswaan. Anak ini nggak tahu lah yang pastinya tuh dia habis dihukum tuh dia buka matanya nih. Jadi orang tuanya yang curhat. Cuma saya dulu sudah pernah ya menyampaikan ke Bu Sisi dulu, mungkin nggak tahu lagi proses atau tidak. Tapi ya siswa itu dengan sendirinya berhenti. Itu yang kita sayangkan Pak. Pernah mengalami itu pernah. COVID itu dengan sendirinya anak itu berhenti. Itu yang kita sayangkan. Kalau memang cepat diproses mungkin anak itu bisa berlanjut ya sekolahnya. Pernah terjadi itu karena ada ya mungkin kesalahan siswa itu melakukan tidak mengerjakan tugas. Setelah itu diberikan hukuman. Setelah diberikan hukuman anak itu tidak siap. Apalagi misalnya push up 100 kali. Ya kan push up 100 kali itu kan ada memang kondisi anak yang memang kuat, ada kondisi anak yang memang tidak kuat. Atau kemungkinan anak itu tidak kuat aktivitasnya, makanya dia ibaratkan kaki dan tidak mampu berjalan,
ya mukanya bahkan muka dipoto tuh oleh walinya. Saya proses ya, karena ini kan sebagai wali kelas saya proses ke Waka, tapi nggak tahu waktu itu diproses atau tidak. Karena ini dia tinggal dengan wali dan orang tua itu ada orang jauh kampungnya ya. Dengan sendirinya anak itu ya berhenti karena bentuk kemudian kita mengharap anak tuh saya hubungi lagi, ternyata dia masih nyambung Bu ya, nyambung sekolah tapi sekolah lain. Itu yang kita sayangkan kalau misal terjadi seperti itu di sekolah kita, itu yang fatal rasanya kita ya. Itu ini makna kata disiplin. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang kuat itu tentunya kembali lagi ke individu, dan kesadaran. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya. Yang memiliki motivasi internal kan dalam hati kita, dalam diri kita yang bisa ya. Nah, itu seorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka berdasarkan tindakan mereka yang pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik ya, nilai-nilai yang baik, sopan santunnya, etikanya, ya kan, empatinya, tanggung jawabnya, itu nilai-nilai kebaikan. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu ada berapa poin. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bagaimana Bapak Ibu? Menjaga keselamatan kepala. Ya betul, untuk menjaga keamanan supaya tidak terbentur ketika ada musibah misalnya. Ya, Jangan tidak tilang polisi Bu. nah, itu kalau kena tilang polisi itu termasuk apa Pak? Pelanggaran. Ya pelanggaran berarti termasuk keaturan. Kalau tadi menjaga supaya tidak terbentur berarti keyakinan, betul. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Nah, terus apa lagi? Dari penyakit, Yang menjaga penyakit, ya betul. Lagi, ayo sila. Biar tetap sehat, tidak tertular penyakit. Ya, untuk tidak debu bisa, untuk tidak debu. Termasuk keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Ya betul, keyakinan karena kita merasa kalau misalnya kita menggunakan masker kita terhindar dari debu, ya kan? Dari apa namanya tuh penyakit menular, corona. Terus kalau peraturan seperti apa? Kalau peraturan? Ada akibat apa? Kalau zaman corona itu kan sekarang sih ya wajib pakai masker pada saat corona karena memang pada saat itu ada virus corona ya. Ya betul ya. Ya betul ya Pak. Pada saat itu ya kalau tidak menggunakan masker tentunya diwajibkan pada saat itu wajib menggunakan masker karena pada saat itu terdampak corona ya. Tapi sekarang kita aman ya kita ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah paham ini antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ya. Ini keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas ini ya keyakinan yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal ya, pertanyaan yang universal, pertanyaan tentang kebaikan
udah buat bentuk dengan anak-anak nih, kalian ibu kasih kesempatan untuk memberikan ide, pendapat atau yang sesuai dengan yang kita lakukan secara pembelajaran seperti apa. Nah, itu mereka buat kesepakatan kelas. Jadi kita pilih lagi ini termasuk keyakinan kelas atau tidak, kita pilih. Itu bila perlu ya setiap kelas memang harus ada, karena dengan kesadaran mereka sendiri mereka udah tahu oh ini bisa kami buat di satu kelas ini. Jadi kami tidak bisa melanggar ini karena memang sudah kami buat ini bersama-sama dengan guru, ya kan? Kami yang buatnya, bukan kita yang buatnya, tapi kita bersama siswa yang membuat itu semua, ya. Terus keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut yang kita, ya kan, karena setiap kelas tuh masih beda-beda tuh. Tapi yang kemarin tuh keyakinan kelas mereka tuh luar biasa tuh, ya. Kalau saya ambil garis besarnya lebih ke mereka tuh inginnya belajar yang menyenangkan dari bapak ibu guru. Mereka lebih maunya belajar yang santai, tapi mereka tetap menyimak, mendengarkan dengan baik. Tapi terkadang mereka ingin juga ada extra breakingnya. Itu karena berapa kelas yang saya masuki, setelah itu kami buat sama-sama, tapi rata-rata mereka mengarah positif, bagus. Bahkan ada menjaga kebersihan dan sebagainya, saling menghargai, menghormati, kemarin itu luar biasa. Nah, terus semua warga kelas sebenarnya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Mereka harus, jadi saya bagikan kemarin ke masing-masing tuh kertas, nanti mereka estafet mereka buat. Ada yang sama, salah satu yang dipakai ya, yang tidak selain misalnya makan di setiap pelajaran, itu tidak dibolehkan kemarin ya. Tapi terkadang ada juga anak-anak tuh boleh minum sesekali bu, nggak mampu juga sampai siang. Itu kata toleransi lah ya. Itu makanya nilai kebagian itu toleransinya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita perhatikan lagi, kira-kira yang tidak sesuai ya kita mungkin kita perbaiki. Kira-kira yang ada lagi yang lebih bagus kita masukkan kembali bisa, karena masing-masing kelas tuh apalagi gurunya udah buat semua nih ya. Saya yakin semua guru pasti punya nih. Jadi ketika kita mengajar kita udah ingatkan mereka. Jadi mereka dengan sendirinya mereka sadar, tidak bisa, maksudnya kan ada tuh di jam-jam tertentu mereka pergi WC kan, itu dibatasi lah. Maka ada siswa yang mengatakan 10 menit WC bu, oh tidak ada, pakai 10 menit ya. Pokoknya 2 orang cukup, enggak sampai 10 menit, kalau enggak 5 menit dah udah jauh ke WC-nya kan. Kita membatasi, mengantisipasi takutnya ke WC, melakukan hal-hal yang tidak ya sewajarnya, atau mereka nyantai di taman, biasanya bu, di taman santainya, atau ya keliling-keliling muter kelas, kayak gitu. Udah pernah saya temukan tuh anak buah saya dulu, sekarang mereka masih ada beberapa Excel dulu tuh. Gara-gara mereka mau cuma sekedar mau lihat pacarnya keliling, ya habiskan waktu itu memang saya. Tapi saya ini bu, nak saya langsung marahkan, saya tanyakan dulu, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Saya ingin mau lihat pacar saya, berarti ya kan? Ya kan? Itu juga dari kebajikan bapak ibu, ya kejujurannya. Bagus yang mengatakan yang sebenarnya. Itu, lanjut. Ini tadi sudah dipaparkan oleh Konel ya, kebutuhan untuk ketahanan hidup, kebebasan, kasih sayang, penguasaan, kesenangan tadi sudah disampaikan oleh Konel. Lanjut. Video yang kebutuhan tadi tidak dipakai kalau betulnya ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha mendukung murid dalam memenuhi kebutuhan secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan harmoni. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan
dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap guru adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki kedekatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Siapa menyedihkannya? Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa aman. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh. Jaringan. Murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin
tetapi guru mencoba hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kewajiban, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang guru. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa memimpin mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, apa yang perlu didiskusikan di sini? Tentunya ada 5 kebutuhan murid yang kita harus pahami itu semua. Yang pertama tadi tentang apa? Survive, bertahan hidup ya, karena siswa kita tentunya ada juga tuh beberapa siswa kita yang suka ganggu temannya tuh. Misalnya saya ambil salah satu contoh, ada kawan kita yang ingin ganggu makanan kawannya atau meminta makanan kawannya. Misalnya kita harus pahami kenapa dia melakukan hal tersebut. Ketika kita proses, rupanya anak itu ya tentunya dia bosan dengan makanan dia sendiri. Ya kan, bosan dengan makanannya sendiri, ingin merasakan makanan kawannya. Itu masalahnya. Karena kasih kodratnya itu terus. Jadi siswa tuh ingin juga mencicipi makanan kawannya. Ya, itu masalah kebutuhan ya, kebutuhan bertahan hidup. Makanya di sini siswa kita juga pernah tuh, Bu, izin boleh gak makan? Kalau saya masih tidak izinkan kalau misalnya anak itu punya ibaratnya ada riwayat emah. Itu nggak usah dibiarkan. Jangan, tidak boleh. Kasian juga takut dia kambuhan ya. Kita juga yang sakit urus anak tersebut ya. Karena memang ada yang punya etika tuh, ya Bu, saya boleh izin makan Bu. Dan tadi nggak sempat makan, ya boleh. Tapi biasanya saya izinkan ke belakang makanya tak cepat-cepat ya Kak. Jadi kalau juga ingin juga makan nih kalau sendiri, kalau sampai mau makan. Nah, kita kasih toleransi lah. Karena tentunya anak-anak kita nih, apalagi awal masuk, bukan hanya siswa, kita juga kadang lupa untuk makan. Itu karena itu ya, kalau kita nggak makan tentunya tenaga kita jadi berkurang ya kan, kita tidak semangat itu. Terus yang kedua, ya ingin disayang. Siswa kita tuh biasanya minta perhatian tuh, sebenarnya mereka tuh ya ingin supaya mereka tuh dianggap di kelas ya, ingin disayang, ingin minta perhatian supaya kita tuh mendekati anak tersebut ya kan. Karena ada beberapa siswa yang memang saya perhatikan ada yang seperti itu ya kan, ingin dirangkul, disayang, dinasihati ya kan. Apalagi mungkin ada suatu masalah di rumah ya kan, mungkin kita tepat untuk dia curhat. Nah, itu kita kasih kesempatan tersebut ya, siapa tahu mungkin saran pendapat kita bisa membantu anak kita. Yang ketiga, Kesenangan. ya kesenangan. Siswa kita nih sebenarnya ya kan senang ya, ingin senang biasanya. Kalau kita perhatikan siswa kita yang suka jalan-jalan tuh, mereka tuh suka lihat kawannya tuh yang lucu mukanya tuh. Apalagi misalnya ada tuh di kelas 10 tuh saya lihat, perhatikan. Cuma ada yang lucu mukanya tuh bisa ketawa kawannya. Nah, lihat kawannya ketawa tuh dia senang lihat kawannya tuh yang ketawa itu ya. Ada satu siswa kita ya Aditya tuh sebenarnya anak itu tuh luar biasa aktifnya. Tapi
diam mamanya tuh. Yang pertama, yang kedua dia memang ibaratnya tuh ya aktif ya dengan siapapun, karena mamanya tuh kan seorang guru juga ya kan, seorang guru SD. Nah saya ini mama saya gini juga Bu. Oh iya Kak, oh berarti ya memang tadi ya mungkin ya bawaan juga dari keluarga yang tidak keluarga, mungkin pun di rumah dia senang mungkin ya, karena orang tuanya enggak ya tertekan batinnya yang marah dan sebagainya kan. Nah, itu jadi bawaannya ke sekolah tuh dia pengen senang enggak ya, karena mungkin situasi kondisi di rumahnya tuh memang itu tadi, karena mamanya tuh enggak pernah marah, ya marah pun ya diajak ketawa lagi ya, humoris ya orang tuanya. Makanya si Adit tuh, ya Adit tuh ketika kita marah dia macam orang ngejelein, dia macam ya ternyata dia tuh ingin senang Bang ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita ajak, dia mau cepat anak itu tuh. Kalau misalnya kita tanya kan dia jawabnya, cuma dia tadi cuma suka iseng ingin ya kesenangan ya kan. Mungkin bahkan saya tanya di kelas tuh yang paling suka yang ini suka jahilin atau ini siapa? Aditnya Bu, kalau dia tidak ada tuh rasa sepi di sini ya kan. Nah itu yang keempat, apalagi nah itu kebebasan. Nah, siswa kita nih ingin juga rasa bebas ya, makanya kita kasih tugas lah yang diskusi itu ya, tugas diskusi supaya mereka ini bisa memecahkan masalah. Kita kasih kebebasan mereka ya, bisa berdiskusi dengan kawannya. Nah itulah ya, di sela-sela waktu kita mengisikan waktu supaya mereka bebas lah, kita tidak terlalu ya ibaratnya harus mereka kasih kesempatan juga supaya mereka bisa memecahkan masalah, bisa berkomunikasi, bisa ya menyelesaikan masalah dalam mengerjakan tugas. Yang terakhir, Power. apa itu power? Penguasaan. Penguasaan ya. Nah, tentunya penguasaan siswa kita ini kan ada berapa siswa yang memang punya kemampuan ya kan, punya kemampuan itu kita kasih kebebasan ya untuk ke depan tuh. Ada berapa anak kita tuh saya perhatikan memang dia punya kemampuan, baik pengetahuannya mungkin dia memang ya bisa itu. Yang kedua keterampilannya ya, makanya ada siswa kita yang kita anggap kurang itu dia punya kelebihan, makanya dikatakan siswa kita ini ya potensi ya, dengan potensinya masing-masing ya, punya keunikan masing-masing. Nah itu semua kita perhatikan ya, itu kita harus memahami siswa kita karena mereka unik, punya potensi masing-masing, tidak pandai ini dia pandai ini ya kan. Nah itu lanjut. Ini 5 posisi kontrol. Kalau 5 posisi kontrolnya yang pertama tadi yang menghukum, yang membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor, sebagai manajer, ini sudah ya. Videonya ya kan. Ini ya restitusi. Tentunya tadi ada pertanyaan Pak Hendra, ada Pak Kamis tadi yang menanyakan hal ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu prosesnya yang terbaik restitusi. Tiga restitusi ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini pertama restitusi, itu tuh awal dari hukuman. Yang tiga itu konsekuensi. Ini ada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini untuk penanganan siswa yang bermasalah. Yang pertama menstabilkan identitas. Ketika siswa itu punya masalah, kita menstabilkan, jangan kita langsung memvonis, wih kamu ini harus begini, ih kamu ini bersalah, ya kan? Nah, itu jangan. Kita ini stabilkan dulu, kita panggil dulu anaknya. Setelah itu kita menstabilkan kondisinya biar anak itu bisa terbuka dengan kita. Ya, ini kita kasih kata-kata. Setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan, ya kan? Misalnya salah satu contohnya misalnya anak tertidur, salah satu contoh anak tertidur, atau anak kasusnya misalnya menyembunyikan pakaian kawannya. Tentunya kan anak itu kita proses ya,
ya. Kalau misalnya kita mengetahui hal tersebut, misalnya tidur, kita langsung panggil, kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, setelah itu kita, ya tentunya hal itu boleh dilakukan, tapi ya itu tadi tentunya kamu harus juga memikirkan seperti apa kondisi kamu belajar kalau misalnya tidur, kan? Itu kesadaran dulu. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan, tentunya kan bukan satu-satunya siswa melakukan, mungkin ada siswa yang lain melakukan hal tersebut, ya kan? Sama dengan kita, mungkin kita juga pernah melakukan suatu kesalahan, ya kan? Namanya manusia pasti tidak ada yang sempurna. Itu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita ini jangan langsung inikannya, ibaratnya tuh mereka langsung, oh ini salahmu tadi yang kamu lakukan, jangan. Tentunya kita berkalimat yang seperti apa yang tepat. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Misalkan kalau tertidur, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Dengan sendirinya anak itu menjawab, ya kan, saya bu, ya, saya melakukan hal tersebut tidur dalam kelas karena saya main HP sampai larut malam, ya kan, atau saya bergadang mengerjakan tugas sampai larut malam. Kita bisa memberikan supaya dia mau mengungkapkan hal yang dialami, ya kan. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita kembali lagi, apakah efektif sifat yang kamu lakukan itu, ya kan. Nah, seperti itu kita tanyakan supaya anak tersebut bisa mengungkapkan yang kita. Biasanya kita kan panggil sesuatu, kita panggil, terus kita ini kan tanya, ya kan, apakah hal tersebut patut kamu lakukan, apakah baik atau bagaimana. Dia kan pasti mengungkapkan, ya, kenapa, apa alasanmu misalnya tidur sampai larut malam. Dia kan pasti mengungkapkannya kenapa, ya kan. Ada berapa siswa yang emang saya biasa tanyakan tuh kalau misal tidur dalam kelas, ibu saya tuh tidur sampai jam 2 malam bu. Ada siswa saya, si yang pasca yang di kelas saya itu pasca, saya main game sampai jam 2 malam. Nah, terus saya tanyakan lagi, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Sementara kamu kan sekolah, kan harus mengungkapkan. Ya bu, saya sadar bahwa hal tersebut tidak harusnya saya lakukan. Kan dengan sendiri dia mengungkapkannya, ya, siswa tersebut dengan sendiri dia mengatakan, oh iya bu, dengan, ya, pasti yang samping dekat si Kelvin. Nah itu, dekat Kelvin. Dengan sendirinya mengatakan seperti itu, ya, ya kan, bahwa hal tersebut harusnya saya tidak lakukan bu, karena saya belajar. Nah itu. Terus menanyakan keyakinan. Ini keyakinan, ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tentunya kita menggali lagi. Kita kan punya keyakinan kelas tuh, ya kan, bagaimana. Dengan sendirinya dia mengatakan, oh iya bu, saya salah. Sebenarnya kita punya keyakinan kelas. Jadi saya malam tidak lagi tidur larut malam, ya kan, supaya saya bangun tepat waktu dan pergi ke sekolah tidak ngantuk di dalam kelas. Dengan sendirinya anak itu mengungkapkan itu semuanya. Kita memfasilitasi anak supaya anak bisa, ya, tidak merasa ibaratkan salah dan sebagainya, ya, dibicarai seperti ini, ya. Segitiga restitusi dengan yang pertama kan menstabilkan identitasnya, yang kedua validasi tidak yang salah, yang ketiga tuh ya menanyakan keyakinan. Bisa tidak, ya bisa saya lakukan bu, kata misalkan bisa saya lakukan bu dengan saya apa namanya itu, alarm, ya kan, menyetel alarm saya supaya saya tidak kesiangan, terus datang ke sekolah tepat waktu. Terus saya tidak akan main game lagi sampai larut malam. Itu diungkapkan oleh siswa. Karena saya kemarin udah langsung ke siswa, karena dia tidur, saya tanya langsung ke siswa. Jadi saya langsung proses karena wali kelas, ya kan. Lanjut. Ada video lagi yang selanjutnya. Segitiga restitusi, kita lihat lagi videonya Bapak Ibu, ya. Ada kasus yang nanti diproses di sini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadir di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri
saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat.
identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, keyakinan kelas ya. Itu ada 3 poin itu ya. Tentunya proses permasalahan siswa itu ya kita bisa proses dengan sebaik mungkin ya, karena di sini prosesnya tentunya kalau kita melakukan hal tersebut akan memperbaiki hubungan kita dengan siswa, bahkan mereka lebih terbuka terhadap gurunya kan. Kalau misalnya kita di awal sudah marah-marah, kemungkinan siswa kita tidak akan memberikan yang sebenarnya masalah yang terjadi, tidak akan memberikan pemahaman atau masalah yang terjadi itu mungkin siswa lebih tidak terbuka kalau misalnya kita awal-awal sudah marah. Yang alangkah baiknya kita memberikan kesempatan untuk siswa mengungkapkan masalah yang terjadi. Setelah itu proses seperti apa baiknya ya kan. Setelah itu kita baru meyakinkan siswa apakah dia bisa melakukan atau apakah siswa tersebut bisa memperbaiki diri dengan keyakinan yang telah kita buat. Lanjut. Nah, coba perhatikan di sini Bapak Ibu. Mari kita merefleksi diri, ya kan? Yang pertama, bagaimana dengan posisi diri kita sebagai pendidik saat ini? Bagaimana posisi kita sebagai pendidik? Ya, yang pertama. Yang kedua, apa yang akan kita lakukan ke depannya? Kalau misalnya kita menemukan kasus siswa, seperti apa kita menangani? Tentunya dengan segitiga restitusi kita bisa menyelesaikan masalah itu tadi ya. Tentunya ya pasti Bapak Ibu bisa menjawab hal tersebut. Bagaimana dengan posisi diri kita sebagai pendidik? Apakah kita masih melakukan tindakan seperti menyalahkan siswa, atau ada hal-hal yang bisa kita ya lakukan yang terbaik seperti apa terhadap siswa? Terus apa yang akan kita lakukan ke depannya? Seperti apa ke depannya nanti? Kalau saya kita melakukan masalah, seperti apa kita bisa menyelesaikan dengan siswa? Ya kan? Seperti apa kita bisa melakukan hubungan yang baik terhadap siswa? Karena kasus siswa ini banyak ya Bapak Ibu, ya kan? Karena kasus yang memang kita hadapi di dalam lingkungan sekolah, ya kan? Kasusnya bermacam ragam. Tentunya kita sebagai guru harus memahami itu semua. Seperti apa tindakan kita terhadap siswa? Ya, seperti apa siswa itu bisa memberikan pemahaman, bahkan mungkin siswa bisa mengungkapkan hal yang terjadi, ya kan? Kemungkinan siswa kita bisa, ya kan, dengan hal dan cara kita yang terbaik lah untuk siswa. Terus yang selanjutnya, ya terima kasih Bapak Ibu. Tentunya ada berapa proses yang kita bisa perhatikan di situ tadi, mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena segitiga restitusi ini tentunya hal yang paling tepat untuk kita memperbaiki hubungan, untuk kita bisa melihat seperti apa siswa kita mengungkapkan hal yang terjadi pada diri siswa, ya. Nah, itu kemungkinan ya. Yang pertama tadi tentunya ada prosesnya ya, proses yang kita lakukan terhadap siswa. Proses yang baik seperti apa, ya kan? Tentunya bisa Bapak Ibu lakukan. Saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan ini supaya ya kedepannya kita bisa menindaklanjuti kasus yang terjadi di siswa kita. Nah, baik itu saja Bapak Ibu, kemungkinan ya. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya. Tadi teori atau istilah keyakinan kelas itu dimunculkan oleh siapa? Apakah itu anjuran atau problem solving dari Kementerian Pendidikan atau turunan-turunannya, atau ini dari para CDP atau bagaimana? Kalau ini dari Kementerian Pendidikan, keyakinan kan istilahnya banyak tuh, peraturan kelas, kesepakatan, program belajar kan. Terus sekarang tawaran atau solusi yang ditawarkan oleh Ibu pemateri tadi adalah keyakinan kelas. Tapi kita lihat sifat dari keyakinan kelas tadi itu adalah abstrak. Bagaimana kita bisa yakin dengan satu itu, sementara sesuatu itu tidak kekal, tidak nyata, tidak konkret, tapi sifatnya harus abstrak. Iya, baik, sekali pertanyaan Bapak. Ya tentunya keyakinan kelas ini ya tentunya ya yang pertama ya kita ada aturannya, ada aturan. Terus kalau keyakinan kelasnya yang kita buat di dalam kelas. Alangkah baiknya memang Bapak itu yang melakukan hal tersebut supaya kita kalau ada sesuatu di kelas kita
kembalikan ke siswa lagi, ya kan? Tentunya siswa pasti memahami itu. Oh, Kak, saya sudah berkesepakatan kelas nih. Ya kan, kalau misalnya ketika saya melakukan pelanggaran, tentunya tepat tidak, ya kan? Nah, itu tentunya ya keyakinan kelas itu sangat penting ya, Kak. Karena memang itu yang memang kita sepakat dengan siswa, bukan kita yang buatnya. Kalau kita yang buatnya tentunya mungkin tidak sesuai, tapi kalau misalnya dengan siswa tentunya ya yang mereka alami dalam kelasnya seperti apa baik kelas itu, seperti apa proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas, ya kan? Nah, seperti itu. Maka bagaimana? Nah, ini apakah ini dari dinas pendidikan atau dari pendidikan atau Bukan. Iya. Kalau keyakinan kelas ini dari ya gurunya, ya kan? Bukan harus aturannya ya, bukan dari dia semua mengatur apa namanya, ibaratnya bukan aturannya yang dibuat supaya guru-guru ini harus membuat, tapi ya tentunya ya itu prosesnya kita harus lakukan sebagai guru ya, prosesnya kita harus lakukan kedepannya sebagai seorang guru, ya kan? Mereka memberikan ini siapa tahu nanti kita terinspirasi ya, terinspirasi bisa memperbaiki, bisa membuatnya dalam kelas itu, ya kan? Tentunya saya perhatikan sekarang ini dengan kita membuat keyakinan kelas, mudah-mudahan ke depannya lebih baik, ya kan? Karena kita sepakati dengan siswa, bukan pihak kita sendiri, tapi dengan siswa biasanya. Itu. Bagaimana, Pak? Ya, masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oke. Benar tidak? Ayo kita apa? Explaining saja dulu, explaining yang terakhir. Untuk biar lebih semangat. siap. Ada explaining. Kenapa nih sertinya? Ada sendiri atau duduk? Lebih semangat makan siang. Belum. Nanti kita ada di senam aerobik. Sip. Tidak dapat tempat. Saya daftar. Bapak Ibu, explainingnya. Nah, boleh Bapak Ibu. Oke.